ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena pong Allah Ta'ala untuk makasibir. Jadi hati tetap berzikir, tapi lucilita mengkelingamu ceramah. Dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhilah ada sifat anak-anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokowite kebanyakan anak-anak tak tiga suku kata karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia rokieleng ya sama dari malampela ada. Nah yang rotona nah, sangat-sangat artis. Tapi kalau saya tidak masalah, yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang ya aseng yang memang menjadi doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabah hajat sahibul bait yang itu akad tanah untuk memberikan buka puasa dalam rangka acara tasyakuran akikah. Jadi memagi-magi kehadirat tari lalanna yon rom masegenewe dapat barakai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus nasabah ini adalah bulan Ramadan menjelang buka puasa. Sebenarnya doa itu sangat mustajabah. Jadi sambil kita mendengarkan ceramah, tudangi bisa kita sambil bersikir dalam hati nasabah ya toko agama tak namoto mangkalinga ceramah waditoki masih kiri-sikiri dalam hati. Nasabah ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena pong Allah Ta'ala untuk makasibir. Jadi hati tetap berzikir, tapi lucilita mengkelingamu ceramah. Ini nasabah berkaitan dengan akikah, makanya situnganna acara akikah itu apa salah. Nomor CD memberi nama elengi asang anak tak. Yang kedua memotong rambut. Jadi lay goncing memotong rambut itu perintahnya kau perintah desa itu dicukur habis. Jadi biasanya tuh ini kotoma tapa ulo untuk anak-anak cedek mi lega. Padahal ya pemerintahan agama itu dicukur habis. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, maka jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi ya ulu anak-anak aja ni sesa, namo manisi lampa. Nareko mata pa ulo ki nareko acara akikah. Kemudian disunnahkan ia ulu pura itapa itu itimbang. Jadi deni biang tapi itimbangi siaga tanakna kemudian dibelikan emas ulawang napa ya sidekang. Jadi tania di na ya sidekang tapi ulawan nah. Jadi yaliangi ulawang siaga tanakna kemudian disedekahkan. Maka dena bita kalau tidak mampu dengan emas maka ganti dengan perak. Jadi ya kodena ganna di tataliang ngulawang untuk ya sidakang ya rotana na ulu na nana ya kekaye salah kataliang makanya disebut perak. Jadi salaka siaga tanah nah dibelikan saking pentingnya. Kemudian akikah juga dengan menyembeli binatang. Iya kok akikah itu disunnahkan kambing. Lurusannya kambing itu domba. Walaupun angka tahu pandrita termasuk alena pangulut ta iman tasyafi dalam fikul Islam wa adillatuhu na anjurkan membolehkan akikah dan menggunakan sapi.
Jadi ya kung kakama tau mahake ka na sapin na gere, ang katutaw pandrita palabay. Alena panguluta Imam Tasyafi. Tapi ya ko alena panguluta Imam Abu Hanifah, tetap dengan Imam Mali itu menggunakan kambing. Ya bembe igere nareko to mahake ka. Masarolabdi dan disunahkan nareko arwane dua ya kumakun recidi, tapi ya kodeta mampu tetap sama-sama boleh satu. Nah sabak nabita mahakikai bi apona cidi minageresan, makanya ketika dia berwasiat bahwa bagi yang mampu silahkan cukupkan dua. Jadi dia tuh namu telah maka harus ko mahakikai dua bembe, tidak. Kalau arwane cuma masarolabdi minareko dua, tapi ya ko cidi mi kamampuata cidi natagere. Akan tetapi dalam beberapa penjelasan ulama ada mengatakan hadis maka dana rekomahake kita wena bembe nagere dua tapi dia nasin raja maka dia lebih utama cukup satu yang dimasukkan. Apa antai di kebiasaan masyarakat maka yang penting dua alici di maraja na pemelici di madani. Kalau di penjelasan yang saya pernah temukan itu tidak boleh. Magai angka kekurangan nah nanti anak-anak kita tidak mampu berlaku adil. Jadi rumah tu anak-anak ekoi hakekai nade nasin raja bembe nade na adil eko meraja. Nah, itu jadi lari ke pengaruhnya ke anak. Apa ia kotomelo mala dasar akika maraji ya curito ngakaidana akika secara sempurna. Cuma kebanyakan ngidi nare kotoma hakika nasabaya tu kok kikit tak pikir bab akikah dengan bab kurban itu satu bab. Jadi bab akikah dan kurban itu sama. Si dionron na kopi bab na bab fikih. Sehingga kadang-kadang penjelasan tentang kurban itu juga kita temukan dalam bab akikah. Narima kona naro upasangi maka dia tuh hakikai ini karena berkaitan dengan waktu berarti pitung ngesoh. Itu ngeso jajin nanae nayanjurkan untuk diakikah, artinya disunahkan. Tapi ya kodena to sampa wat dimui tambahi pitu ngeso. Jadi tambahi pitu ngeso jadi mancaji hari ke-14. Ya kodemo pato sampa itambahi si pitu ngeso. Jadi hari ke-21. Ya kowite penjelasan atau pandrita akikah itu disunahkan pada 3 hari itu. Jadi 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran dan 21 hari kelahiran. Jadi ya komeki mahakeka ya rotala wetu. Ya aja tak kada sera sona. 10 si dia sona. Angkat tu istilah na tomatot tariolo makada mapaganda aso. Di sakada ke kana sama paganda. Padahal sebenarnya ya sengi paganda kotomelo mala dasar. Ya ko angka anak-anak jaji sesudah sholat asar itu tidak dihitung. Misalnya asos ini pura asara na jaji dia ni bilang itu so. Baja pinapaki mak bila sih di. Ya nariasa mapak gena so. Karena memang tidak terhitung karena bulan sudah muncul. Enak mubah na ulangnya dia na dihitung. Betongan na dia dihitungnya to so makanya dipindahkan. Angka lalu atau pandrita maka ada pura loro. Sesudah sholat duhur kan itu sudah masuk. Kalau sudah lewat waktu duhur, itu sudah tidak dihitung itu hari. Angka to maka masih dihitung. Nanti sudah asar. Baru tidak dihitung. Makanya angka to mak bila dia nak bilangnya to so ko jaji morina loro. Maka to maka ada pura pi asara. Tapi yang jelasnya nareko sebelum duhur, semua ulama sepakat bahwa hari itu dihitung. Misalnya maka ada asosinin na jaji tete 10. Berarti kita menghitung hari Senin. Jadi pitung ngeso ke depan. Dihitung dengan hari kelahirannya. Itu yang disunahkan. Kemudian iya ko akika, ya ko pihak desa itu sebenarnya kulitnya sama dengan kurban. Iya tuh olina kalau ipake makaroba itu ditanam. Yalai bukunna ya tolo kalau igere napala yala balulanna na ibu kurang kemudian ditanam. Itu yang sunnah. Ayo pwede inasui bukunna napai balulan begitu. Jadi yang paling utama itu kotoma hakeka sama dengan kurban, tapi ya kok bedana sedikit dengan kurban dengan akikah. Iya kok akikah
dibagikan dalam keadaan masak. Betongan na inasui dagingna napa ya pandrengang disedekahkan. Ia ko kurban de mamata. Nah, kemudian memberi nama kepada anak, ia tu wija-wijata isitungan na asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya. Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhi ada sifat anak-anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokowite kebanyakan anak-anak tak tiga suku kata karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia roki eleng ya semadari malampela ada. Nah yang rotona nah, sang artis. Tapi kalau saya tidak masalah, yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang ya aseng yang memang menjadi doa. Kemudian iya roh anak-anak esitonganna ko perintah agama pada saat kita mengakikah anak maka dah kau naik cukur habis rambutnya itu nasabak memang ternyata ulo nana itu mengandung penyakit. Purai nataliti angkat tahu acat taliti yang menggunakan alat maka ternyata ya roh ulo nana itu ada virus di dalamnya. Makanya untuk menghindari penyakit ke anak itu mestinya rambutnya itu dicukur habis. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk bayi yang diakikah itu dicukur habis rambutnya. Cuma ini kebanyakan kita mencukur habis tapi pertama ku kalukue. Pertama ku kalukue supaya menjadi doa. Sebenarnya itu kan tafaul. Tapi kok ya sebaiknya jangan, tidak usah dimasukkan ke dalam kelapa. Ketimbang itu yang paling pokok. Yang apalagi anak kita yang diakikah pada hari ini berkah pun lolongan karena bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi barakahnya itu bulan Ramadan nareko mapabukaki memberi sedekah dan itu menjadi doa. Tapi wilawi lokori di sini nah yang kehadir pada sore hari ini tilodongengi, saya tidak tahu namanya siapa nama anak yang diakikah. Tilodongengi oh ya entah Alparendra Hapa, oh ya, luar biasa namanya nih. Ya, tilodongengi anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah dan diberikan umur yang panjang. Cuma memang kotomelo mak bicara tapaul akikah Pak Bu, termasuk makanan akikah itu tidak boleh pedis. Denawat dimapasse na sunnah ko nasu akikah supaya ia ronanae semua orang cinta kepadanya. Itu tapaulnya. Jadi istilahnya senung-senungan itu dan itu dianjurkan memang di dalam agama. Masalah dengan masakan menggunakan bumbu yang manis. Itu niat yang iman rela dan aja minta pasigar supaya anak itu orang kasih sayangnya luar biasa. Saya kira hal seperti itu penting sebab itu adalah doa. Kemudian kita yang semua yang hadir di sini pasangi kebanyakan kita itu nareko toma puasa, kadangkala kita tidak memanfaatkan doa buka puasa. Jadi rositongan nakoto buka, kita akan membaca doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtarku birahmatika ya rahman. Sitongan doa ini itu dibaca sebagai pengantar. Tanya doa pokok. Jadi cicapi upakolin, iya ropak dongangnya tanya doa pokok. Itu doa pengantar. Iya komakadaki Allahumma lakasuntum. Sitonganna itu ipodangi pengalata denganmu aku berpuasa. Nasabak pengala ta'ala na toma puasa. Nasabak pengala ta'ala to yero kui pengala ta'ala pangolo tappa si bawa dengan rezekinya kita berbuka. Maka dengan itu aku bermohon kepadamu. Pada kotoma pengakuan dia ropa, dia pagapak dongang isa na ro. Dia pagapak dongang. Tapahang ya? Tanya papak dongang ya ro napi pangantara. Jadi aku makadaki tu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu
Sitongan itu napi pangantara. Tanya apa inti doa? Apa makadaki nasabaidi po wapuasa. Tepak ko kotomidi puang. Dale tangkai talenga upake buka. Napa? Milauki dengan rahmat Allah. Napa ki milodong? Makanya ko pura ki buka. Ya ko minungi jolo. Pura ki minung. Baca doa itu. Baru berdoa. Untuk kebaikan. Jadi kadang-kala ini milodok gang kami ribaca. Sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak dong ngimun rinah. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada ko kui sampajangnya maka dami doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu doa iftitah. Nanti intinya itu masuk di Fatihah. Jadi makomatoro ya doa buka puasa. Sitongannya itu Allahumma lak, kan ada dua, ada yang pakai zahabaz zumau. Ya kalau yang pakai Allahumma lakasuntum ya silahkan. Yang pakai zahabaz zumau silahkan. Sitongannya kalau zahabaz telah basa tenggorokan. Kapura pi minum apa merica 3 roh itu. Makanya sesudah minum air putih, jangan langsung makan. Ilodongi jolo. Nasaba iya tu tahu puasa, 2 pahala itarongannya kupong Allah Ta'ala, 2 hadiah. 1 hadiah ketika dia berbuka, dan 1 nanti ketika di hari kemudian. Iya roh ketika berbuka, kulino ya lengi. Makanya sitongan na malaikat, natayangi milau dong, pada saat kita pas sudah berbuka, ilauki agak kebutuhan tak. Yang penting kebaikan. Ilauki rezeki silahkan. Yang tidak punya keturunan silahkan minta di situ. Nah pada saat itu najanci ki pong Allah Ta'ala, siapa yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi padamu itu kau makan sahur, dia tuh makan sahur resitongan na onroto milau do makan jalada. Cuma kadangkala kita tidak gunakan. Jadi saya sering wasiatkan, sering sampaikan ke jamaah, apalagi sekarang banyak macam penyakit. Makan jalada itu kalau kita beli kurma, kemudian kita jadikan sebagai air rendaman kurma. Saya dapat itu di Tibun Nabi, maka da karoma yala napa iremeh dengan air hangat, tapi nanti bangun sahur baru dimakan. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Yeah. Tapi irame memang iko pura ki ibu kako wening. Istilahnya tapura mas sampayang isa, kita ambil air hangat puku, napayale karo matalupa itu direndam, kemudian ditutup. Nanti bangun sahur baru kita makan kurmanya, kemudian yinung iwena. Ini riasang air rendaman kurma. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Dan itu di Tibun Nabi itu. Jadi Rasulullah itu sering minum dengan minum rendaman kurma. Jadi Pak Burair. Tapi ireme, deni reme maka da ipak beni pah. Jadi maghrib misalnya atau sudah isah atau polepi matarawe na pereme. Apalagi kalau kita sebenarnya gunakan yang sunnahnya sahur dengan kurma itu makan jalada. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah ambil sunnahnya. Tali sunnahnya buka puasa. Termasuk juga berbuka dengan kurma kalau ada, kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi sahur dengan kurma juga. Selama angka karoma kubolata karena itu obat. Cuma itu kekurangan na karoma kalau dia dimakan genap itu tidak menjadi obat. Ya kui makan ganjil itu menjadi obat. Jadi makan daya ganjil. Jadi ya ko mancaji Pak Burai ko yang ganjil. Ya senge ganjil ya cidi telu 5 itu seperti itu. Jadi kalau makan kurma usahakan ganjil. Nah, itu makanya disunnahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Bagi yang terbiasa, tapi di kang sembaramo. Cuma memang kurma itu adalah obat. Itu penting saya sampaikan. Apalagi kalau kita pakai rendaman kurma tadi. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga upasangi maka ada sitongannya tuh hadiah memetu tuh nalengi pong Allah Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur macilaka ki nareko tasalai ulan ramalan na de na tumapaci poleri dosa-dosa nasaba na buka rame matuki pong Allah Ta'ala pintu pamasena. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan ini dia mudah, jadi magampat tuh. Jadi tasakamay makada orang malangi tasakin itu setange nabitamito makada itu semua syaitan itu sudah dirantai.
Makanya itu korang malangi magampa tay masjid ka, magampa moto mas sampajang, magampa mengaji. Nah sabak dena na pangaruiki setan. Aga manipe pangaruiki cidiman hawa nafsu. Nah, ia tu tay maki buat dosa dua sumberna. Ya kotannya pengaruh nafsu, pengaruh setan. Tapi ya korang malangi lagi sakir lagi setannya. Napasue mani. Makanya ya kau angkat tahu maki buat dosa maka namaje pene ya sakira na setange nang kamu parotau to 5 dosa kung kamu parotau to liboto tanya na seta ganggu ya tuh agak pale hawa nafsu man. Makanya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Deto sini patat deng aja tak ada ma puasa ki supaya tak dengin apa suwe dia cocok. Nafsu itu harus tetap ada. Sabab ya kau tahu dia gaga napas sunnah dia tu gaga isur lo mak balu nasai aku dia natarala isuruh magalu nasa konan rebalau isuruh lo dangka nasa ko torogi de sisa kapat tujunna dalam agama itu butuh itu. Makanya hawa nafsu itu cuma mau dikendalikan. Nah sabab ya komatandre na pas sunnah tawe tidak terkendali kehidupannya. Nah makanya puasa itu mengendalikan yaitu ampai de nawat di kotomandre ya menahan. Nah yaitu kotoma puasa pak nanti itu dengan sendirinya tertutup usus. Apa maka dia nabi teh itu salang mandre cik dimi usus nana pake iya kapere sera. Nah, iya. Jadi ke orang kafir itu makan dengan 9 usus jadi salangnya itu cik dimi. Nah, makanya tuh biasa kau nadapi ni talu pulo puasa madari koto mandre tatalu timpu mi masoni cedelada mi andre maka namaje pe biasa wandre tak dua pene napa maso maje pe na wandre cedelada mi wandre maso karena memang usus itu tertutup. Ya nariasa maka ada orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi ya kau makan jai puasa na tahu itu betul-betul ma puasai maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si diburasa nan remasoni cuma biasa dipasah. Nah sabak nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi makin sehingga kembali pema normal. Makanya itu kau ma puasa itu tatut itu peruna ada 8 usus itu tertutup tinggal 1 yang terbuka. Nanyaro parue non rilasa makanya nareko makanja puasa na teh deto na balas dendam pak angkat to tau ma puasa dia na puasa balas dendam ni deto ngasanan rekose tapi petapan nan rekoan ni maka bala mi itu. Makanya saya wasiatkan untuk puasalah dengan baik insyaallah. Hari pertama sampai 10 tuh mapai elok gangka makoko tuh mapai elok biasa tuh bebek agak pahit karena itu detoksifikasi sana. Ya roh racun tamu kuadal na watakali melalui makanan itu yang dikonsumsi darah sehingga namo tu papinat dingin makalelato kada tidak seimbang itu 1 hari sampai 10 pertama. Ya matu ko 10 kedua 11 sampai 20 mamulan itu maringang itu istilahnya rejuvenasi. Iya roh sel-sel tutup kulalan na watakalewe mamulan tak buka. Keganiasan termasuk saraf yang tertutup. Makanya si tongan na ya teh komelo yo operasi suruh ma puasa. Magini suruh ma puasa karena untuk pensterilnya lebih cepat. Dia itu gagal si tongan na pak tahu dia gagal puasana. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada puasanya. Ular saja itu berpuasa. Ia tu ulae patapulo sona patapulo wanina denandre deninu enak pataselle olina. Ia tu nama lolo ulae itu karena tidak makan. Kapan mandre dena lolo. Itu jadi ular itu berpuasa supaya dia mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Makotori di sel na watakaleta mesti itu di upgrade. Makanya ma puasa ki 1 kali dalam 1 tahun. Supaya ia ro isa lalangnya stabil ipemang. Ya kene oto turun mesin 1 kali 1 tahun. Iya. Jadi sisa sitaw ngipano masinana ni bisay manang. Iya na ro dipakai ramalang. Makanya sebenarnya puasa itu aturannya begitu. Kemudian kita gere pelah-pelah puasa itu akan berubah. Jadi semua yang berpuasa itu pasti ada. Manu itu puasa tau. Kada kaya gabat tuh, ia tuh manu ko mangerengi, dia tuh nak bab botalona na reko dia na puasa. Makanya kau nggak tahu mengerem manu na tolina pandre, mega tuh amporong talona. Karena sebenarnya ayam yang mengeram itu menjaga suhu panas tubuhnya, makanya dia tidak makan. Itu ampai manu mengerangnya dia nandre tuh dia nainu. Magai supaya dia bisa menjaga suhu panasnya sehingga telurnya bisa menetas. Itu ma puasa tuh. Namo tu olo kolo itu ma puasa cokie
ya ko malasay coke itu mana sa denandre supaya keluar ya ro racunnya kota kalena pada mi komandai racu coke pasti itu dia menahan supaya keluar asu makoto di semua binatang itu berpuasa nah iya kalau puasa supaya dia bisa berubah menjadi sempurna ini rupa tahu puasa ki supaya menjadi hamba yang bertakwa makiro sitonganna ya yenang kat salat dena puasa ya se coki na ya itu ya se coki jadi angka kama salam maraja ni dena puasa maka aja buat tempat tersinggung tak pernah kadai coki lagi puasa apalagi di nah, ini penting saya wasiatkan karena banyak orang tidak memahami hakikat puasa padahal itu Nabi ta makada saumut tasihu puasa ko sarek pamangina angka kumancaji madising mereka tahu nasa wah malah sama ya aku puasa itu jadi tapi pasangi iya tuh tahu puasa tania awatanga tania ya iya aja tak ada puasa ki awatanga tewangi deh tuh yang berpuasa itu menggunakan iman tepat makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tahu matapa ini tioli tania tahu mawatanga angkat tahu pak maka raja watak kalian maka raja badan apa tete 10 loyo nih apa fisik nami mawatang kato tahu ya kiritai tahu matoa madoko ni pala satu nih kasih magi nama kegala puasa karena iman makanya tepat itu newa si salah narik ko puasa itu si bawa tahu dena puasa ya kau tepat mau tewangi namo pek ko batena insyaallah tetap kuat nah karena kenapa keimanan itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Kemudian, ini sudah dekat. Kemudian saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, maka untuk bulan Ramadan, usahakan banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ia memato pasangan na ramalangi. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi iya komeki istighfar tapak biri-biri nijo istighfar tak. Dewat yang istighfar tapi tapak biri nijo kalimat istighfar. Kalimat yang dipakai di bulan Ramadan Allahumma innaka afuwun karim. Nasaba iya na kalimat na paturu kung Allah Ta'ala lori umat na nabita khusus dipakai menghapuskan dosa. Jadi demetto na tutu dosa nalagami matto. Jadi komeki laga idosata maka baca itu. Dari situlah sehingga doa ini yang sering kita ucapkan antara sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan karena ini menjelang berbuka. Makanya aku pure mala nandre tahu apa buka tahu ya pak iya ko buka pite napa loman nandre si lulu. Jadi makanya aku malam mani nandre napa tata aja buka puasa supaya dia nasi lulu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.